Saya tidak mau menjiplak hasil karya Orang orang lain dan atau mengakuinya. teman-teman lain mengakui bahwa itu karya saya. Dan karya saya juga banyak yang diabduksi sama orang-orang lain. Yang diambil juga kan? Dikatakan bahwa itu karyanya dia. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Element ya. Kali ini saya berada di Banjar Tengah, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar ya, cukup dekat dari rumah. Kali ini kita akan mereview pohon-pohon dari koleksi Kadek Elo ya. Ini tempatnya di Desa Ketewel ya. Jadi karena dekat dari pantai, DLO sangat menyukai daripada koleksi ataupun pohon bonsai yang berjenis santigi. Kita akan bahas santigi juga hari ini. Langsung aja kita masuk dan temui KDLO dan melihat pohon koleksi supernya. Oke sahabat kita. Bagus sekali ya. Swastiastu. Dek. Wah, ternyata kadeknya ada di rumah. Swastiastu, Dek. Mengganggu nih, Ki. Iya, tapi. Oke, sobat bonsai, ini namanya Kadek Elo ya. Anak dari Pak Yan Lodre ya. Ya, betul. Salah satu pemain atau kolektor bonsai yang sudah cukup lama, sudah senior. Sekarang diturunkan hobinya tersebut ke anaknya, Kadek Elo. Jadi nanti kita akan review pohon-pohon super dari KDLO. Dan kebetulan juga Aji Abian sedang bekerja ya, sedang training bonsai deh ya. Ya, betul. Ya, nanti kita juga akan ulik ataupun bongkar rahasia dari seorang senior saya, Aji Abian. Kita akan bahas santigi, bagaimana penanganan santigi. Jadi buat kalian yang ingin mencoba bonsai jenis santigi, kita bisa curi-curi ilmu dari Aji Abian. Oke sahabat, kita lanjut. Sesuatu. Semua Nge. ketemu lagi. Ya sahabat, kita ketemu lagi dengan Aji Abian dan kita akan kupas lagi tentang perawatan ataupun penanganan dari santigi ya. Jadi Aji Abian ini pastilah banyak sekali orang yang mengenal bagaimana beliau sepak terjangnya dalam dunia bonsai, khususnya dalam penanganan santigi ya. Dan juga pohon-pohon yang lain tentunya. Jadi melakukan perbonsaian itu sudah 20 tahun lebih. Jadi perlu kita bersama belajar dari para senior bagaimana melakukan proses bonsai yang baik dan benar, mengembalikan hal yang dianggap salah dan mencari kebenaran bagaimana kita melakukan proses dari bonsai-bonsai tersebut. Hari ini kita akan kupas santigi. Oke, kita lanjut.
sahabat, kemarin kita sudah berbincang kalau nggak salah di tempatnya Agus Astika di Kelungkung ya. Itu juga kebetulan sekali ketemu dengan Aji karena waktu dan tempatnya Aji ini selalu selalu berpindah-pindah dalam melakukan penanganan bonsai ya. Dan Aji Abian juga salah satu seorang senior pemain bonsai yang yang profesionalnya itu memang di Santigi, jenis Santigi. Jadi melakukan bonsai Santigi ataupun melakukan penanganan baik dari konsep ataupun segala macamnya ini beliau sudah sangat lama sekali. Kemarin kita bahas media kemarin di Agus Astika nih. Ya. Sekarang kita bahas atau kita curi ilmunya Aji Abian mengenai Santigi. Mohon maaf banget nih Ji. Akan tetapi ini untuk kepentingan pemula juga Ji ya. Jadi mereka tidak ragu lagi bagaimana melakukan penanganan Santigi yang baik dan benar Ji. Kita bahas dari pot ke atas mungkin Ji. Jadi kalau seumpamanya ini pohonnya setengah jadi nih Ki. Ya setengah jadi, lebih lah mungkin 70% lah. 70% ya. Ya. Jadi ini adalah jenisnya Santigi karang ya. Ini juga kemungkinan asli bawaan ya. Ini karang asli, ini bawaan dari alam. Bawaan dari alam dan juga karakter keringan dan alur hidup Santigi ini memang sangat luar biasa ya. Karena di alamnya pun memang seperti itu. Seperti pembahasan kita kemarin itu bagaimana pohon bertahan di alam, mereka akan membunuh dirinya sendiri untuk mendapatkan kehidupan. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Alam ya, benar sekali. Jadi itulah upaya alam ataupun sifat netral alam ketika mereka bahkan membunuh dirinya sendiri, sebagian dari dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan kehidupan. Nah, jadi di sanalah Santigi merupakan salah satu karakter yang sangat bagus dalam bahan ataupun jenis bonsai ya. Baik dari keringan ataupun dari keraknya nih Ki ya. Keraknya ini kerak kulitnya ini sangat terkesan tua ya. Jadi begini Ji. Pertanyaan tiang Nika, bagaimana penanganan Santigi setelah kita melakukan pendongkelan yang seperti kita bahas kemarin dan kemudian pohon ini sudah mulai hidup. Nah, jadi bagaimana penanganannya? Baiklah ini ya. Katakanlah setelah pendongkelan kita tanam sudah hidup, sudah terubus dan sudah kita olah cabang-cabangnya yang mana kita mau pakai. Katakanlah begitu. Ya, ini anggaplah ini sudah 70% dari proses awal. Sekarang kita akan menuju ke finishingnya. Ke finishing daun-daunnya. Begini. Kalau kita bahas dari pot sampai ini mungkin ya sesuai lah ini potnya karena dia feminim barangnya. Katakanlah feminim. Dia arahnya ke bunyin ya. Ke bunyin dan feminim dan liukannya ibarat kalau ke manusia ini ibaratnya gadis cantik ya. Bukan pria perkasa gitu. Bukan tipe bonsai yang kokoh ya. Bukan. Benar sekali. Jadi feminim dengan pot yang model begini atau bulat atau segi 6 masuk dia potnya. Selaras dengan gaya bonsainya. Feminim karena pot juga pot feminim bukan pot tegas gitu. Iya, pohonnya memang dramatis ya, elegan ya. Dari gayanya yang bunyit ya. Jadi untuk kelanjutan finishingnya kita jangan terlalu banyak ada daun, katakanlah gerombolan daun gitu. Ini cabang ini kita pecah-pecah, nanti ininya proses finishingnya melakukan pruning ya. Pruningnya itu supaya ada ramifikasi cabang biar kelihatan. Ini yang penting itu ramifikasi cabang tuh. Ya, antara pecahan dari cabang kemudian anak cabang dan keranting. Itu jelas kelihatan. Kalau itu kelihatan nanti kesan pohon itu akan sangat tua. Di sana orang kadang-kadang melupakan dikatakan kurang rimbun lah. Salah itu. Kalau dikasih rimbun semua begitu nanti justru karakter batang dramatis batangnya ini akan hilang ya, akan tidak terekspos ya, karena tertutup oleh rimbunnya. Untuk jenis yang Santigi yang baik bergaya bunyin, walaupun yang gaya slanting ataupun segala macamnya
Gaya dari gerak batang santigi ini memang luar biasa gerakannya. Jadi kita jangan sampai menutup dimensi daripada gerak dasar dan tetap menampilkan sebuah pohon yang cantik. Pohon yang cantik. Ya. Pertanyaan saya, Tuh Haji, sebesar apakah setatnya kalau terubusan santigi itu sudah siap diwiring? Yang bagus, ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Tentu saja ini berdasarkan pengalaman pribadi, sahabat bonsai. Kalau mau wiring pertama, katakanlah mau kita konsep cabang pertama itu sebesar lidi lah, sebesar kawat inilah, kawat 3 dan 4 ini, ukuran 3-4 ini. 3 atau 4 milimeter ya? Milimeter. Ya. Itu cabang itu masih enak ditekuk. Masih bisa diarahkan? Masih diarahkan, masih enak. Dia juga kelenturnya masih bagus. Masih bagus? Ya. Di samping itu untuk menghindari juga patahnya cabang-cabang itu sendiri. Oh, nanti kalau terlalu besar kesulitannya dipatah nanti. Patah nanti. Oh, karena dia sudah mulai kayunya mengeras aja. Mengeras. Ya. Dan perlu diingat, contohnya yang perlu diingat untuk santigi itu, kalau dia patah atau kambiumnya rusak, dia sangat sulit untuk menutup kambium. Iya. Beda dengan pohon lain. Yang jenis ficus ataupun sancang mungkin. Jenis ficus atau sancang itu cepat kambiumnya ketutup lagi. Iya. Tapi kalau santigi itu akan jadi masalah karena dia tidak mau menutup kambiumnya. Tidak mau menutup kambiumnya. Oke. Jadi seperti itu, jika kalian mempunyai bahan yang dongkelan ataupun kalian membeli mungkin dengan bahan yang masih mentah ya. Jadi disarankan oleh Tuh Haji kita mulai mengarahkan cabang-cabang tersebut atau calon cabang yang akan kita pergunakan nanti itu mulai dari ukuran yang kecil ya. Tapi tentu saja pengawatannya itu tidak terlalu erat ya Ji ya. Tidak terlalu erat. Itu pengawatan kalau pohonnya sehat, pengawat itu tidak terlalu erat. Nanti 4 bulan atau 5 bulan setelah dikawat, kawat itu udah mulai masuk. Udah mulai menggigit ya? Udah mulai menggigit ya. Iya. Nah itu kalau bisa tolong jangan kawat itu sampai ketelan sama kulitnya. Jangan sampai menggigit betul kawat itu. Itu akan merusak cabang nanti. Itu akan merusak cabang nanti. Pertumbuhan cabang ya. Pertumbuhan cabang juga, kambium juga akan dirusak sama itu. Oke, ya. Jadi kurang lebih ya mirip seperti pohon lain ya Ji ya. Ya. Jadi kerusakan pada cabang ataupun mungkin anak cabang bahkan sampai peratingan ketika kawat itu sudah mulai mencengkram dan masuk ke kambium. Akan tetapi untuk jenis santigi malah lebih sulit. Lebih sulit. Apalagi sampai patah. Itu bisa nggak pernah sembuh itu Ji ya. Hampir rata-rata mungkin saya katakan itu ya 90% tidak ada yang sembuh. Tidak ada yang sembuh ya. Kecuali cabang itu sangat mudah. Oh iya. Jadi seperti itu sahabat. Mungkin kalau pohon lain dengan pertumbuhan yang sangat pesat ya, seperti jenis ficus ataupun sancang, walaupun patah masih bisa menutup. Masih bisa menutup. Ini prosesnya 70% ini sudah mengarahkan sampai ke ranting ya. Melakukan pruning ini jangka waktunya berapa minggu atau bulan nggak? Ini sudah hitungannya bulan. Sudah hitungan bulan ya. Kalau sudah proses begini paling lama 2 bulan sudah harus ditangani. Sudah harus dicukur lagi. Nah, itu untuk mengurangi jumlah daun dan memacu ranting ya. Ranting baru ya. Itu gunanya kan untuk peremajaan ranting dan menambah lebih cepat ranting itu keluar banyak ya. Jadi untuk gerombolan daun ini biar cepat dia ketutup semua. Untuk kerapatan ya. Untuk kerapatan. Supaya tidak terjadi terlalu panjang nanti rantingnya. Kalau lebih dari itu nanti akan panjang-panjang lagi, tambah susah lagi ya. Tidak akan kelihatan rapat dan pendek ya. Bagaimana proses pengecilan daun dari santigi itu Ji? Nah, ini pengecilan daun banyak orang bertanya. Daunnya kurang kecil, daunnya kurang kecil. Yang perlu diingat di santigi ini adalah berbagai macam jenis daun di santigi. Tidak semuanya sama. Tidak akan semua bisa kecil. Tidak semua bisa kecil. Oke. Nika salah satu jenis dari santigi nika. Bukan karena santigi pasir atau santigi karang. Tidak itu jenisnya. Bukan. Jenisnya dan dilihat dari daunnya memang beda-beda dia. Ada daun santigi itu cepat sekali kecil. Yang cepat kecil ini kan justru kita membesarkan cabangnya susah sekali. Benar sekali. Seperti pohon mikro lah. Mikro. Itu kecil sekali daunnya. Dan santigi yang bagus daunnya
cepat rapat atau bagus kelompok-kelompok daun itu adalah yang jenis opal cenderung ke bulat. Opal cenderung ke bulat. Nah, itu lebih cepat dia empuk daunnya. Mengecil ya. Mengecilnya bagus. Dan kerapatan ranting. Dan kerapatnya juga cepat. Tapi pengeluasannya kurang. Enggak, pengelosnya itu bagus. Oh, malah bagus yang itu. Beda dengan yang kecil-kecil yang seperti beras itu beda lagi. Itu yang susah ngelos. Itu yang susah ngelos. Bahkan ngeranting juga susah. Susah karena dia tumbuhnya pasti kecil-kecil seperti rambut. Oh iya. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi banyak sekali ya. Banyak. Mungkin puluhan Ji. Kalau tidak salah mungkin ada puluhan ya. Ada puluhan ya. Jenis dari daun santigi itu beda-beda sedikit-sedikit. Apakah ini karena habitat mereka tumbuh atau memang jenisnya yang berbeda? Tidak, ini bukan habitat tumbuhnya. Memang karena jenis ya? Jenis-jenisnya memang beda-beda. Beda-beda ya. Contohnya seperti ficus lah katakanlah. Ya, berapa ada jenis ficus? Iya benar. Sangat banyak, hampir 140 pohon itu jenis ficus. Jenis ficus ya? Iya, hampir 140 pohon. Itu memang berbeda jenis, bukan habitat. Bukan habitat. Bukan habitat, ya. Seperti beringin, katakanlah beringin. Beringin itu banyak sekali ternyata daunnya berbeda. Iya, ada yang tulang daunnya di atas, ada yang di bawah, ada yang tulang daunnya merah, ada yang tulang daunnya hijau, ada yang tulang daunnya putih. Iya benar sekali, Banyak. Santigi juga begitu. Juga begitu ya. Akan tetapi santigi lebih sulit diidentifikasi ya, karena dia udah kecil. Nah, jadi seperti itu sahabat. Jadi saat melakukan pemilihan jenis santigi juga sangat penting ya. Sangat penting. Nah, untuk inilah kita sharing dengan Haji Abian agar kita tidak salah kaprah atau salah mengerti tentang jenis santigi tentunya. Oke, kita lanjut Ji. Mengenai pemupukan untuk yang di atas pot nih Ki. Pupuk yang mungkin Haji sudah lakukan, Haji yang sudah rekomendasi untuk semprotnya Ji. Ya. Kalau pupuk di atas pot ya. Di luar media ya. Banyak ada yang produksi pabrikan itu banyak. Ya. Yang bisa dipakai itu kan yang B1-nya, kandungan B1 tinggi, ya. Atau kandungan natriumnya tinggi, itu kan bagus untuk daun. Jadi daun. Saya tidak menyebutkan mereknya. Nggak apa-apa Ji, silakan nggak apa-apa. Antonik mungkin? Atonik bisa menjaga. B1 bisa nggak? B1 bisa. Ataupun pupuk lain yang semprot nih. Yang semprot juga ada, kan banyak ada pupuk semprot untuk daun itu ada. Gandasil mungkin Ji? Gandasil B bagus. Gandasil B bagus bisa sahabat. Antonik juga bisa. B1 bisa. Banyak itu bisa dilakukan kalau kita continue merabuknya seperti itu sangat bagus hasilnya. Iya. Itu rentan waktunya berapa minggu sekali Ji? Seminggu sekali kah? Kalau saya sih menyarankan malah tidak seminggu, malah sebulan sekali atau ya sebulan sekali lah kena pupuk daun itu. Agar tidak ketergantungan ya? Ya, agar tidak ketergantungan dan tidak manja pohon itu gitu. Pohon itu tidak manja ya? Tidak manja. Nanti kalau kita ada kesibukan dan lupa menyemprotnya, nah di sana bisa ngedropnya bisa dahsyat ya? Ya, nanti orang lain, apalagi orang lain nanti yang pelihara nggak sama peliharaannya itu kan bisa. Ya. Jadi itu bisa cerewet pohonnya. Ya, sangat benar sekali sahabat. Jadi perlu kita melakukan penanganan bonsai juga secara tidak berlebihan. Ya. Nah, dengan upaya untuk melakukan proses yang jangka panjang agar pohon tidak kecanduan dengan pupuk, agar dia juga bisa melakukan sebuah evolusi bagaimana dia kita ambil dari alam dan kemudian kita taruh di pot dan bisa bertahan lama gitu ya. Oke Ji, mengenai insek dan penyakit nih Ki. Kalau santigi, ya. Ini kita bicara santigi ya. Kalau santigi itu, kalau penyakit kutu putih kadang-kadang ada. Kadang-kadang nih Kak. Tapi dia tidak terlalu berbahaya bagi santigi itu sendiri. Tetapi yang saya lihat santigi itu justru kalahnya di kutu daun itu, kutu merah itu. Kutu merah. Ya, tapi enggak lihat saya gininya ya. Kadang-kadang di daun itu ada percak-percak gitu. Oh, iya. Mentil-mentil merah itu gitu. Iya, bercak daun ya. Bercak daun itu. Justru itu yang kadang-kadang mematikan ranting-ranting sendiri. Mau mereka yang mengeringkan ranting ya? Ya. Oke. Niki untuk inseknya Napi direkomendasi deh. Banyak ya. Banyak ya, mungkin dari Kaliandra, Kaliandra, Desis, apalagi Kalika, banyak.
Artinya semua nike fungsinya sama nih. Fungsinya sama. Untuk membasmi hama nih kan. Dan tiang menyarankan jangan pakai satu insek. Satu insek. Jangan pakai satu insek. Artinya satu merek. Satu merek. Kita usahakan pakai 2 merek atau 3 merek lah. Kita pakainya selang-seling ya? Bukan begitu. Gimana? Umpama sekarang kena kutu merah, umpamanya kena penyakit kutu putih atau apa, atau bercak daun kita semprot dengan satu merek insek, terus penyakitnya itu nggak hilang dia. Itu tandanya penyakit itu udah kebal dengan insek yang kita pakai. Umpamanya merek A. Berarti dia udah kebal dengan merek A. Ya, di sanalah kita ganti dengan insek yang merek B. Akan berbeda lagi. Dia akan penyakitnya itu akan kaget lagi dia. Iya. Oke. Jadi sahabat, saya menangkap kesimpulan Tu Haji itu bahkan hama itu bisa bermutasi ataupun berevolusi. Bisa. Iya, karena dia bisa kebal dengan hanya satu merek saja. Jadi perlu mengganti dengan merek lain. Kalau umpamanya merek A-nya tidak berhasil, kita ganti merek B atau bisa kita oplos. Tidak, malah kalau dioplos malah dia kebal lagi. Cepat kebal lagi. Karena ada kandungan merek A-nya di sana dan merek B-nya. Iya. Berarti kita harus pindah ke merek C. Pindah ke merek C lagi. Makanya kalau bisa saya sarankan 3 insek itu bagus. 3 insek ya. Itu kita pakai apa ya? Mungkin kalau merek A nggak berhasil ke merek B. Nanti kalau mungkin merek B tidak berhasil, kita kembali ke merek A. Bisa hilang. Bisa hilang. Oh iya. Jadi begitu sahabat, bahkan hama pun bisa berevolusi ya. Nah, karena itu kenapa saya cerita begitu, karena ini pengalaman juga kan. Ini pengalaman ada pribadi. Beberapa orang yang saya suruh nginsek barangnya itu penyakitnya masih sama. Masih sama ya? Terus saya suruh dia ganti insek. Hilang. Coba ganti insek dengan merek lain, disemprot tuh hilang. Berarti kan dia udah kebal penyakitnya tadinya dengan merek A gitu. Iya. Itu komposisi dari katakanlah A, B atau C ini untuk 2 liter air nih berapa ininya Ji? Aduh, saya lupa nih. Di sana ada ukurannya. Ada kok ya. Ada komposisinya. Ada di tutupnya itu di kota itu ada. Mungkin bisa setengah tutup botol. Mungkin kurang. Bahkan kurang ya. Berapa mili itu untuk 1 liter itu hanya berapa tetes saja. Iya. Oh ya. Jadi seperti itu sahabat. Kita juga tidak harus melakukan insek yang berat ya. Jangan. Kalau kita lakukan insek yang berat, kasihan juga pohon. Kadang-kadang banyak pohon orang itu terbakar karena insek. Karena insek ya. Karena sembarangan dosisnya. Dosis terlalu gede. Ya, jadi seperti itu sahabat. Itu pengalaman Tu Haji sendiri ya. Apapun kita tidak boleh berlebihan ya. Oke sahabat, jadi itu kemungkinan sebulan sekali menurut Tu Haji, karena juga pohon juga harus beradaptasi juga agar juga tidak ketergantungan. Berarti inseknya mungkin sebulan sekali juga Tu Haji. Ya, kalau ada penyakit. Kalau tidak ada penyakit, umpama ini bersih dari penyakit, katakanlah. Ya. Bukannya kita berhenti insek. Tetap kita kasih jaraknya mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kita. Untuk antisipasi. Ya, jadi seperti itu sahabat. Kita juga kita melihat pohon kita aman-aman saja, belum tentu Tu Haji ya. Belum tentu. Keadaan bisa berubah. Jadi kita perlu mengantisipasi juga dengan insek. Oke. Wah, sangat berharga sekali ilmunya. Kemudian Tu Haji, ini kemungkinan 70% menurut Tu Haji dari prosesnya. Ini kalau kita berbicara tentang pameran ataupun kontes bonsai. Jadi untuk kelasnya dengan posisi seperti ini layaknya di kelas mana Tu Haji? Kalau ini sudah mungkin sekarang itu ada kelas-kelas gitu ya, kelas regional sudah masuk. Ini sudah regional. Sudah masuk regional. Atau bahkan Madya pun masuk. Kenapa saya bilang Madya sudah masuk? Ya. Karena kan cabang sama batang ini sudah sesuai nih. Proporsinya sudah kena. Oke. Kecuali kawat yang dari cabang utama ini masih nempel ya, kita tidak usah dah ke Madya dulu karena masih ada kawat di cabang utama. Kita proses di regional. Ya. Seandainya mau dibawa ke Madya juga bisa, lepas dulu kawat yang cabang utama ini. Oh iya. Tapi tetap mengkondisikan pohonnya. Apakah cabang itu ngedrop ke bawah atau gimana ya? Oke. Jadi ini adalah gaya dari pohon bunjin ya, koleksi dari KD Elo. Keringannya sangat luar biasa.
bahkan keraknya juga. Dari bebatuannya ini menunjukkan habitat santigi yang tumbuh di karang-karang laut ataupun di bibir-bibir pantai ya. Sangat luar biasa. Dan ini sudah berapa bulan ditangani sama Tuh Haji? Ini mungkin ada baru 6 bulan ya, kira-kira 6 bulan. 6 bulanan ya, ya. Di tangannya Tuh Haji ya. Ya. Tetapi dalam kondisi sudah begini, saya tinggal melanjutkan. Ini mungkin karya teman kita dari mana gitu. Ya. Saya di sini hanya melanjutkan lagi. Melanjutkan konsep tersebut nih. Konsep tersebut karena konsep itu sudah bagus bagi saya. Ya. Nah, jadi itulah sebuah kejujuran dari Haji Abian. Kalau sudah bagus, ngapain dirubah lagi? Kita hanya melanjutkan tahapan-tahapan tersebut. Apa arti bonsai ataupun apa ya? Sebuah gambaran bonsai di pola pikirnya Tuh Haji ataupun di matanya Tuh Haji. Silahkan Tuh Haji. Niki agak berat niki pertanyaannya. Kalau pola bonsai atau sebuah bonsai di gambaran saya, itu hanya miniatur sebuah pohon, umpama begitu dulu ya. Miniatur sebuah pohon di alam. Kita membuat sebuah miniatur pohon di alam. Itu secara global pengertian dalam arti pengertian saya sendiri. Dan banyak orang mengerjakan bonsai-bonsai itu dari bahan dongkelan atau bahan ground yang dari awal dari budidaya atau dari biji banyak juga. Dan banyak juga yang mengerjakan dari, katakanlah sekarang dari bahan dongkelan. Sangat banyak sekali orang berprofesi sebagai pendongkel. Dan sangat banyak orang berprofesi sebagai trainer. Yang mengerjakan barang-barang itu setelah didongkel, setelah dipola atau segala macam. Artinya bonsai itu sekarang adalah kolaborasi antara seniman bonsai itu sendiri dengan para pendongkel yang akan menghasilkan suatu karya seni. Gitu. Siap. Jadi satu pohon ini mungkin saja ini sudah diambil dari banyak orang, mungkin 3 orang, 4 orang sudah pernah pegang pohon ini. Dan pohon ini belum jadi juga, masih berproses. Dan kemungkinan mungkin orang lain akan memproses lagi setelah barang ini, mungkin barang ini tidak di sini lagi atau dijual atau ada teman yang minta. Barang ini mungkin tidak di sini lagi dan diproses oleh orang lain lagi, orang seniman lagi yang lain ada yang meroses ini. Jadi begitu sahabat ya. Jadi saya tangkap dari penjelasan Tuh Haji itu bahwa seni bonsai ataupun pohon bonsai itu adalah sebuah mungkin digambarkan sebagai lukisan hidup. Bagaimana lukisan hidup ini memang spesial adanya ya. Jadi kolaborasi antara seniman-seniman bonsai yang akan membuat pohon ini semakin ideal ke depannya, akan semakin baik, bahkan mencapai prestasi yang diinginkan. Jadi di sini kita melihat ada banyak tangan ya. Jadi bonsai ini sangat unik sekali. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu hanya hasil karya seseorang saja. Belum tentu. Seperti contoh ini, umpama pohon ini jadi di tangan saya, ini saya akan bilang ini bukan karya saya. Mungkin saya posting bonsai santigi koleksi kedai Elo. Mungkin itu aja saya posting, bukan karya saya. Karena di sini kita berkolaborasi. Karena ini saya tahu barang ini sudah pernah dipegang sama orang lain juga. Saya tidak mau menjiplak hasil karya orang lain dan atau teman-teman lain mengakui bahwa itu karya saya. Dan karya saya juga banyak yang diabduksi sama orang-orang lain, yang diambil juga kan bahwa itu karyanya dia. Tetapi saya tidak memperdulikan itu. Oke lah. Jadi di sana saya bisa lihat kebesaran hati seorang Haji Abian yang bahkan tidak peduli dengan hal seperti itu. Akan tetapi beliau juga mempunyai pola pikir bahwa pohon tersebut atau bonsai tersebut memang adalah sebuah kolaborasi dari para seniman bonsai. Jadi menurut beliau kalau ada seseorang yang mengklaim bahwa ini karya saya, itu karya saya, mungkin bisa saja kalau memang dia memprosesnya dari awal sekali dan tidak pernah berpindah tangan. Tapi kalau sudah banyak tangan, inilah yang disebut kolaborasi. Bukan karyanya dia. Oke. Jadi seperti itu pemikiran ataupun pola pikir yang
dari Aji Abian itu sendiri. Mungkin ada contoh beberapa kali, kadang-kadang saya posting di FB saya, ya, Bagus Abian gitu, ada bonsai biasanya Abian Bonsai Collection. Ya. Kalau itu murni karya saya. Memang dari bahan dari sekali? Bahan nol, itu karya memang saya yang mengerjakan. Mungkin didongkel sendiri. Saya beli bahan mentah, umpama belum ada jadi apa-apa, itu ya, saya perbaiki sampailah dia berupa sesuatu. Ya. Ya itulah. Ada tulisnya nanti Abian Bonsai Collection. Itu murni karya saya. Ya. Jadi di sanalah mungkin kita mengklaim bahwa itu memang karya kita. Karya kita. Dan itu pun belum berpindah. Belum berpindah. Oke, seandainya dia berpindah, fotonya masih tersimpan. Oh, itu pernah menjadi karya saya. Di sanalah kolaborasi. Tentu saja kepentingan dari pohon tersebut agar tetap berproses secara maksimal dan semakin mendapatkan kelayakannya dalam sebuah konsep kita membuat sebuah miniatur pohon tua di alam. Semua sekali nih gitu Aji, sampun sharing Riki sudah berbagi ilmunya. Karena banyak. Satu lagi, banyak cerita alam yang kita tuangkan di pohon itu. Orang lain tidak paham apa yang kita ceritakan itu. Pesan yang ingin kita sampaikan dengan pohon ini lewat apa? Pohon ya. Banyak yang belum mengerti tentang itu. Belum juga. Paham. Belum paham. Oke. Jadi perlu banyak belajar lagi. Ya, perlu banyak belajar lagi tentunya. Suksmo nih gitu Aji, terima kasih banyak karena sudah berbagi pengalaman pribadi, berbagi pola pikirnya Aji Abian, ala Aji Abian kepada para sahabat bonsai, khususnya di channel Bonsai Elemen ini. Saya sangat mengagumi seorang seperti Aji Abian yang mempunyai pola pikir yang berbeda dan hati yang besar. Tentu saja kembali itu adalah pengalaman pribadi beliau yang saya ingin bongkar. Saya ingin berbagi kepada sahabat bonsai di rumah. Oke para sahabat, terima kasih buat Aji Abian. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari penjelasan Aji Abian tadi dan kalian tidak takut lagi melakukan proses ataupun bahan dari Santigi. Jangan takut katanya beliau. Artinya kita tetap belajar dan sharing-sharing tentunya bagi yang sudah pernah menangani Santigi. Oke sahabat, ikuti terus Bonsai Elemen bersama saya dan